مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya, yang memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami, saya Putri Alfiana Antoni, Saya Maulidia Nurbulandari akan menyampaikan tausiah yang berjudul Apa Arti dari Kata Semua Ikhlas. Beberapa orang mengatakan bahwa sabar dan ikhlas seperti pinang di belah dua, namun keduanya sangatlah berbeda. Sabar ialah ada saatnya kita menunggu keputusan dari Allah, sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala hal hanya untuk Allah dan menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi dari kemurnian hati. Segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah dan hanya untuk Allah. Dalam setiap perbuatan, hal yang pertama kali kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri, apakah niat ikhlasnya hanya untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap manusia akan mendapati balasan tergantung pada niatnya sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka keridhaan yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau tidak, maka bersiaplah, karena biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan cara menerima segala ketentuan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, 1. Kita ikhlas kuliah di tempat yang seharusnya tidak kita harapkan sebelumnya. Contoh yang kedua, kita ikhlas bekerja tanpa memandang gaji berapapun yang telah kita peroleh. Kita ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan dengan rasa syukur itu maka seperti janji Allah, pasti Allah akan nambah kelipatannya. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian atau balasan dari orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a, yang artinya melihat atau
sesuatu yang perbuatannya dilakukan oleh orang lain. Riya tentunya bukanlah perbuatan yang baik. Bahkan Allah menyamakan orang-orang tersebut itu merupakan ciri khas dari orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud untuk riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, ibadah ditujukan hanya kepada Allah semata, bukan untuk ingin dipuji oleh manusia. Melakukan segala sesuatu penuh dengan keikhlasan dan bukan sesuatu hal yang mudah, karena ikhlas itu mudah didapatkan atau mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi tentunya kita harus terus berlatih diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pekerjaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya ada suatu pekerjaan dicemoohkan, dicibir dan diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi. Namun jika dilakukan dengan ikhlas, penuh keikhlasan, yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujian, cibir menjadi pujaan, amal usaha menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Cukup sekian tausiah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi